Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, sehat, kuat, cerdas, ceria. Tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita. Khusus untuk muatan Bahasa Indonesia KD 3.3 dan 4.3. Oke, sebelum belajar kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Tujuan pembelajarannya adalah 1. Siswa dapat menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. 2. Siswa dapat membuat kesimpulan isi teks media cetak. 3. Siswa dapat menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. 4. Siswa dapat membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. 5. Siswa dapat membuat ringkasan teks penjelasan. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Menjelaskan isi teks media cetak melalui peta konsep. Nah, peta konsep merupakan cara untuk menyajikan ide atau informasi penting dalam bentuk cabang. Pada peta konsep, informasi penting dihubungkan dengan informasi lain yang ditulis dalam bentuk kata kunci atau gambar. Terus yang ketiga, melalui peta konsep sekumpulan data atau informasi diolah dengan cara tertentu sehingga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, kalau kalian lihat ada di halaman 32, di situ ada bacaan atau ada teks memasak dengan teknik wood fire, itu judulnya. Nah, dibaca dulu, setelah dibaca nanti dipahami. Di situ ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Nah, ada 3 paragraf. Yang pertama, tuliskan informasi penting, kata kunci dalam setiap paragraf. Nah, ini bisa dicari ide pokoknya setiap paragraf, ya. Atau bisa juga membuat kalimat tanya supaya ketahuan mana kata kuncinya. Terus yang kedua, lengkapi peta konsep berdasarkan informasi penting atau kata kunci yang sudah ditemukan. Nah, nanti kalau sudah selesai, ini ada 3 kotak ya. Misalkan pengertian wood fire itu apa, terus kelebihannya wood fire itu apa, contoh makanannya itu apa. Ini ada di masing-masing setiap paragraf. Kalau pengertian wood fire berarti ada di paragraf pertama. Kemudian kalau yang kelebihan wood fire itu ada di paragraf kedua, begitupun dengan yang contoh makanan itu ada di paragraf ketiga. Nah, ini bisa nanti kalian latihan, kerjakan ini supaya lebih paham gitu ya. Oke. Membuat kesimpulan isi teks media cetak. Kesimpulan dibuat dengan cara mengambil intisari dari informasi teks berdasarkan apa yang telah diuraikan melalui poin-poin atau peta konsep. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan pemilihan kata dan ejaan yang kamu gunakan saat membuat kesimpulan. Nah, dilihat lagi halaman 35 dan 36 ya. Ini sebenarnya 36 ini latihannya. Nah, tapi sebelum ke latihan, ini ada teks atau ada bacaan dulu, yaitu di halaman 35. Salju di wilayah Indonesia. Itu judulnya. Di situ ada 3 paragraf, ya, ada 3 paragraf. Dibaca dulu, kemudian dipahami. Setelah itu bisa menjawab nih pertanyaan yang pertama. Catatlah informasi penting dan kata kunci dari setiap paragraf pada teks di atas. Jadi bisa mencari kata kuncinya. Nah, berdasarkan informasi yang telah diperoleh, buatlah peta konsep mengenai isi teks salju di wilayah Indonesia di atas. Nah, ini namanya peta konsep, bikin kayak kotak-kotak gitu ya. Nah, kemudian kalau udah selesai, baru tuliskan sebuah kesimpulan dari peta pikiran tersebut gitu. Jadi kalau sudah selesai peta konsep, gampang itu kesimpulannya. Bisa kita ambil dari
ini dulu judulnya dulu, habis itu digabungkanlah kotak-kotak yang lain, isi dari kotak-kotak itu digabungkanlah isinya apa saja, kemudian jadilah kesimpulan gitu ya Nak ya. Kita coba dikerjakan, bisa nanti untuk latihan ini. Nah, untuk yang ketiga, menjelaskan isi teks media cetak melalui pokok pikiran. Pokok pikiran terdapat dalam setiap paragraf pada teks yang disajikan. Umumnya, pokok pikiran di dalam suatu paragraf terkandung dalam kalimat pokok atau kalimat utama yang berada di awal paragraf. Biasanya pokok pikiran atau ide pokok itu memang adanya di di awal paragraf. Nah, awal paragraf itu letak dari kalimat utama, misalnya begitu ya. Terus dengan mengetahui pokok pikiran setiap paragraf, kamu dapat menjelaskan isi teks media cetak dengan menggunakan bahasamu sendiri. Oke, ini ada contoh. Perhatikan contoh berikut. Embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Proses terbentuknya embun ini biasanya terjadi pada malam hari saat suhu udara cukup dingin. Saat udara dingin, udara tidak mampu menampung uap air dalam jumlah banyak. Uap air yang tidak mampu ditampung itulah yang kemudian berubah menjadi titik-titik air atau embun. Nah, dalam satu paragraf ini ada 4 kalimat ya. Yang kalimat pertama itu embun terbentuk, itu sampai titik. Kalimat duanya proses terbentuknya embun, ini sampai dingin, titik. Kemudian yang ketiga saat udara dingin, ini terus kalimatnya sampai yang jumlahnya banyak. Kemudian yang keempat uap air yang tidak mampu ditampung, ini sampai di akhir titik, ya itu embun. Jadi di sini ada 4 kalimat. Nah, kita tentukan dulu kalimat utamanya. Kalimat utama biasanya kalau tidak ada di awal, di akhir, atau bisa juga kombinasi dua-duanya ya, gabungan dua-duanya. Nah, ini kebetulan ada di awal paragraf atau kalimat pertama. Kalimat utamanya itu ada di kalimat pertama, yaitu embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, pokok pikirannya atau ide pokoknya yaitu proses pembentukan embun. Jadi ini intinya apa dari kalimat utama ini? Kan kalimat utamanya kan embun terbentuk dari proses perubahan uap-uap air menjadi titik-titik air. Nah, inti dari kalimat tersebut adalah proses pembentukan embun. Ya. Tuh. Oke. Lanjut. Nah, sekarang membuat kesimpulan isi teks media cetak dari diagram. Untuk menguraikan informasi menggunakan diagram, kamu perlu menentukan pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Jadi, kita harus menentukan dulu ide pokoknya atau pokok pikiran dan informasi penting dari setiap paragraf. Terus yang kedua, kamu juga dapat membuat daftar pertanyaan untuk membantu menemukan informasi penting dalam teks dengan menggunakan kata tanya. Kemudian yang ketiga, setelah menentukan pokok pikiran dan jawaban dari pertanyaan yang dibuat, kamu dapat membuat diagram. Nah, ini contohnya ada di halaman 43 dan 44. Ya. 43 dan 44. Situ ada teks yang berjudul Tungku Jimat. Ya, Tungku Jimat. Ada 2 paragraf. Kebetulan di sini sudah ditentukan pokok pikiran paragraf pertama, Tungku Jimat buatan Supriyanto. Kemudian juga sudah ada pertanyaan dengan jawaban. Tadi kan disuruh mencari informasi penting juga kan. Nah, mencari informasi penting bisa berupa pertanyaan-pertanyaan. Gitu ya. Daftar pertanyaan. Gitu. Nah, kata tanya yang dipakai yaitu sudah apa, di mana, siapa, kapan, bagaimana. Itu ya. Itu kata tanya yang dipakai. Nah, paragraf keduanya juga sudah ditemukan di sini pokok pikirannya. Nah, pokok pikirannya
yang paragraf 2 yaitu efisiensi pembakaran tungku jimat. Di sini juga ada pertanyaan beserta jawabannya sudah dibuat. Nah, kemudian kalau sudah selesai, pokok pikiran sudah dicari, kalimat tanya sudah dibuat beserta jawaban, baru di sini ada di halaman selanjutnya di halaman 44, di situ ada contoh diagramnya. Jadi yang kotak tengah itu adalah judulnya, judul dari bacaan atau teks, yaitu tungku jimat. Kemudian di sini di situ kan ada 4 kotak. 4 kotak ini berasal dari yang ini tadi. Ya. Misalkan di sini ada buatan Supriyanto, tungku jimat buatan Supriyanto. Ini ada di paragraf pertama. Itu ada kalimat pertanyaan kan, siapa yang membuat tungku jimat? Supriyanto. Yang di situ dibuat oleh Supriyanto. Yang diagramnya kotak yang paling kiri di situ dibuat oleh Supriyanto. Ini dari pertanyaan, daftar pertanyaan yang di paragraf pertama. Begitupun dengan yang singkatan dari tungku, energi hemat. Nah, singkatan ini juga ada di pertanyaan di paragraf 1. Ya. Jadi ditulis ulang. Kemudian yang kotak yang bawahnya di situ ada teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen. Ini juga ada di pertanyaan paragraf kedua. Paragraf kedua, pertanyaan yang pertama. Sini, mengapa tungku jimat dikatakan cukup efisien? Jawabannya teknik pembakaran tungku meminimalkan penggunaan oksigen ini ya, karena meminimalkan penggunaan oksigen. Begitupun dengan yang diagram atau kotak yang ketiga ini, minimnya oksigen dapat mempercepat peningkatan suhu. Ini juga berasal dari pertanyaan yang ada di paragraf kedua yang tadi sudah dibuat. Itu apa manfaat yang didapatkan dari penggunaan oksigen yang minim? Manfaatnya yaitu suhu dapat ditingkatkan lebih cepat, gitu ya. Gampang sekali, nanti bisa dipelajari lebih lanjut ini. Kemudian membuat ringkasan teks penjelasan. Untuk dapat membuat ringkasan, kamu perlu menemukan pokok pikiran dari setiap paragraf. Jadi sekali lagi ditentukan pokok pikiran atau ide pokok setiap paragraf. Kemudian yang kedua, kamu juga bisa membuat diagram. Setelah dibuat diagramnya, ini gunanya untuk memudahkan memahami pokok pikiran dari setiap paragraf dalam teks atau bacaan tersebut. Selanjutnya barulah kamu dapat membuat ringkasan dengan bahasamu sendiri. Gitu ya. Oke, ini ada contohnya di halaman 51. Di situ ada teks yang berjudul kompor komnet atau kompor magnet, yaitu kompor tanpa api. Ini juga bisa dikerjakan supaya lebih paham. Jadi di sini ada 1, 2, 3, ada 3 paragraf. Jadi cari dulu pokok pikirannya, kemudian gambarkan diagram yang kotak-kotak tadi. Terus habis itu buatlah ringkasan dari diagram tersebut, gitu ya. Sekarang refleksi. Hari ini kita telah mempelajari banyak hal. Nah, masih ingatkah apa saja itu yang sudah kita pelajari? Tentu masih ingat. Nah, untuk asesmen atau penilaiannya, yaitu kerjakan latihan soal muatan bahasa Indonesia di halaman 55 dan 56, yaitu dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya, tentunya ini nanti kalau udah selesai kirim ke wali kelas masing-masing ya. Oke anak-anak, begitu saja untuk pembelajaran bahasa Indonesia kita, semoga bermanfaat. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.